Pria di Bandung digugat anak kandung 3 miliar rupiah. Pengungsi gempa Mamuju melahirkan di mobil saat menuju ke rumah sakit. Harga daging sapi melangit, pedagang mogok berjualan. Halo pemirsa, apa kabar Anda di rumah? Senang sekali saya Wilson Purba kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Stefani Patricia. Stefani, informasi apa saja yang kita punya selain 3 informasi utama tadi? Baik, terima kasih Wilson. Iya, pemirsa, hari ini kami juga memiliki informasi terkait deportasi warga negara asing asal Amerika Serikat dari Bali yang kasusnya viral di media sosial. Dan pemirsa, inilah iNews siang selengkapnya. Pemirsa, jajaran Sat Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan penyelundupan sabu yang disembunyikan dalam sandal. Polisi berhasil meringkus kurir sabu di kamar hotel di Kota Medan. Inilah detik-detik petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan menggerebek kamar hotel di kawasan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas yang menyamar sebagai pegawai hotel berhasil menangkap basah 4 orang pria yang diduga sebagai kurir sabu. Sempat mengelak, para pelaku tak bisa berkutik setelah petugas berhasil mengamankan barang bukti sabu yang diselipkan dalam sandal yang belum sempat dijahit. Ini sudah lagi. Ya. Setelah digeledah, petugas kembali temukan barang bukti lainnya. Total 415 gram sabu dan seluruh pelaku lantas digelandang petugas ke kantor polisi. Yang kita amankan sebanyak 4 orang tersangka di salah satu hotel di Kota Medan, yang mana keempat tersangka tersebut adalah warga dari provinsi tetangga, dari warga dari Aceh Utara. Untuk modusnya? Modus operandi yang mereka coba laksanakan yaitu melakukan penyelundupan narkotika keluar provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan modus menaruh narkotika jenis sabunya itu di dalam sol sendal. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pidana penjara lebih dari 5 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria beristri di Mandailing, Natal, Sumatera Utara nekat menyamar untuk memerkosa tetangganya yang tertidur pulas. Pelaku menyamar dengan mengenakan pakaian suami korban yang tergantung di pintu kamar. AR memperagakan cara ia menyamar menjadi suami korban. AR mengenakan kaos milik suami korban yang tergantung di pintu kamar. Aksi ini demi memuluskan rencana busuknya untuk memperkosa korban yang tengah tertidur pulas, sementara sang suami tengah pergi bekerja. Kaitan pintu. Aksi bejatnya nyaris berhasil sebelum korban berteriak. Pelaku sempat membungkam korban dengan tali, namun usahanya gagal. Karena aksinya gagal total, pelaku kemudian kabur melarikan diri. Polisi yang mendapat laporan lantas memburu dan menangkap korban yang tengah bersembunyi di tengah hutan. Lakukan penangkapan, ternyata setelah kita periksa, dia mengaku sudah beristri dan si korban juga sudah memiliki suami. Suaminya piket, dia masuk dari melalui pintu belakang dengan menggunakan pisau di congkelnya pengait pintu, lalu dia masuk dari arah pintu belakang menuju ke kamar. Motif dia itu apa untuk memperkosa itu?
Sebenarnya niatnya mau memperkosa karena dia suka sama perempuan ini, katanya alasan cantik. Akibat perbuatannya, bapak satu anak ini dijerat pasal perkosaan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, kisah malang dialami kakek renta dari Bandung, Jawa Barat. Di usianya yang sudah 80 tahun, kakek ini justru digugat anak kandungnya senilai 3 miliar rupiah. Padahal masalahnya sepele, hanya karena sengketa tanah dan bangunan seluas 6 meter persegi. Tertatih, Koswara mengumpulkan semua kekuatannya untuk hadir di Pengadilan Negeri Bandung. Pengadilan yang dihadapinya di usia 80 tahun ini memang tidak mudah untuknya. Sama sekali tak mudah. Bagaimana tidak, sang penggugat adalah anak kandungnya sendiri. R.E. Koswara digugat oleh anak kandungnya sendiri, Deden dan Masitoh. Deden menyewa sebagian rumah ayahnya sejak 2012. Dan di tahun 2020, Koswara berencana menjual tanahnya dan mengembalikan semua biaya sewa yang dibayarkan Deden. Namun Deden tak terima dan dengan tega justru menggugat sang ayah dengan angka yang fantastis, 3 miliar rupiah. Mirisnya lagi, Deden menunjuk adiknya yang merupakan anak ketiga Koswara, Masitoh, sebagai kuasa hukum. Namun naas, Masitoh mengembuskan nafas terakhirnya sebelum sempat menjalani sidang. Abdi mah hoyong beres, sadayana nurut cariwasan abdi, penerangan abdi supaya dosanya terang, kumaha-kumahana. Hari ieu biasa dah, ladon seolah-olah ngalepat-lepatkeun abdi, jantan malahan pame dipanggil teh malen seur kaributan, jadi bingung abdi teh. Kasus Koswara mendapat simpati dari penasihat hukum. Tak tanggung-tanggung, 17 pengacara siap membela Koswara. Nilai-nilai kemanusiaan yang tidak bisa kita lepaskan dalam perkara ini. Jadi secara hati nurani kami terpanggil untuk membela, membantu orang tua yang sudah sepuh tersebut yang telah digugat oleh anak kandungnya sendiri. Perjuangan orang tua itu tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Menurut kami, siapapun orang yang berani melawan orang tua hanya karena alasan uang dan harta akan kami bela. Selain Koswara, Deden juga menggugat 5 orang lainnya, yaitu Imas, anak pertama Koswara, Hamidah, anak kelima, Ketua RT, Perusahaan Listrik Negara, dan Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang ibu di Goa, Sulawesi Selatan melapor ke polisi lantaran kerap disiksa oleh anak kandungnya sendiri. Korban berulang kali dipukuli jika keinginan pelaku meminta uang tak dipenuhi. Sambil menahan tangis, Ibu Base Daeng Sirung menceritakan kisahnya di hadapan petugas di Polsek Paranglo, Goa, Sulawesi Selatan. Ibu Base melapor dirinya kerap dianiaya oleh putranya yang bernama Yusuf jika keinginan pelaku meminta uang tidak dipenuhi korban. Akibatnya, korban terluka di bagian punggung. Penganiayaan terhadap korban terjadi setiap pelaku dalam kondisi mabuk minuman keras. Tak butuh waktu lama, pelaku langsung diringkus. Mencakar punggung korban yang mengakibatkan korban menderita luka cakar di bagian punggung belakang dan baju yang digunakan korban robek. Pelaku dan saksi bahwa pelaku sempat mengambil batu untuk dilemparkan ke korban. Namun karena dilihat oleh adik pelaku sehingga didorong kemudian batu terjatuh. Jadi batu tidak jadi digunakan untuk memukul korban. Akibat menganiaya ibu kandungnya, pelaku dijerat pasal 44 ayat 2 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman minimal 10 tahun penjara. Dari Goa, Sulawesi Selatan,
Hukma iNews melaporkan. Polisi meringkus seorang mantan pemain sepak bola timnas Indonesia U19 karena tega menganiaya pacarnya. Persoalan game online menjadi pemicu pelaku dengan korban. Tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara menangkap AS, 21 tahun, mantan pemain sepak bola timnas U19 di sebuah tempat kos di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Senin malam. Penangkapan berawal dari laporan Rani Anjani Balquis, berusia 27 tahun yang merupakan kekasih pelaku. Rani mengaku dipukul pelaku sebanyak 8 kali. Akibatnya, korban mengalami luka lebam di wajah serta patah gigi bagian atas. AS tega menganiaya Rani karena kesal diejek oleh korban saat kalah bermain game online. Dan pemukulannya itu sebanyak 6 kali di bagian wajah dan 2 kali di bagian badan. Untuk alat, pelaku tidak menggunakan alat apa-apa, tapi menggunakan tangan kosong. Untuk pekerjaan pelaku sendiri sebagai pemain bola di salah satu klub. Diketahui pelaku AS merupakan pesepak bola yang bermain di Liga Indonesia dan pernah menjabat sebagai kapten di Persipura Jayapura. AS dijerat pasal 351 KUHP ayat 2 tentang perbuatan yang mengakibatkan luka-luka berat dengan ancaman pidana selama 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Akibat menjual permata palsu, 2 WNA asal India diamankan tim penindakan imigrasi Jakarta Timur. Mereka juga kedapatan menyalahi izin tinggal dan terancam dideportasi. Inilah barang bukti permata sintetis atau tiruan yang diamankan petugas dari 2 orang WNA asal India. Kasus ini terungkap setelah warga melaporkan adanya penipuan penjualan permata yang ternyata palsu. Berangkat dari laporan itu, petugas imigrasi bergerak dan mengamankan 2 orang WNA asal India di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan. Dari pemeriksaan diketahui keduanya tak hanya terlibat penipuan, tetapi juga menyalahi izin tinggal. Bahwa dua tersangka ini juga penyalahgunaan izin tinggal. Jadi barang-barang ini barang bukti yang kami temukan, kami dapat dari 2 tersangka ini pedagang batu mulia. Asli Pak? Kemarin kita sudah minta bantuan teman-teman dari Bea Cukai, ini sintetis. Atas pelanggaran ini, kedua WNA terancam pidana 5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah, serta akan dideportasi ke negara asalnya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Kakanwil Kemenkumham Bali akhirnya mendeportasi bule Amerika Serikat bernama Kristen Gray. Kristen Gray ramai diperbincangkan karena mengajak turis asing pindah ke Bali di masa pandemi. Warga negara Amerika Serikat Kristen Anthony Gray akhirnya dideportasi dari Indonesia. Kristen Gray menjadi perbincangan warganet setelah membuat cuitan di akun Twitternya untuk mengajak warga negara asing lainnya datang dan pindah ke Bali. Kristen Gray juga menyebut dirinya memiliki trik dan agen visa khusus yang bisa memberikan kemudahan masuk Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, dalam cuitannya, Kristen Gray menyebut biaya hidup di Bali murah, nyaman, dan ramah bagi kaum LGBT. Kakanwil Kemenkumham Provinsi Bali kemudian memberikan sanksi atas apa yang dilakukan oleh Kristen Gray dan pasangan wanitanya Sandra Michelle Alexander, yakni dideportasi dari Indonesia. Ya, apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan untuk mendeportasi WNA asal Amerika Serikat ini? Betul sekali, karena memang kasus ini cukup menyita perhatian warga, khususnya warganet yang sudah ramai sekali dibicarakan. Dan kita sudah bergabung pemirsa bersama dengan Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk. Selamat siang Pak Jamaruli. Selamat siang Pak Wilson. Baik Pak Jamaruli,
apa sebenarnya yang menjadi alasan dari pihak imigrasi Bali akhirnya mendeportasi Kristen Gray ini, Pak? Seperti saya sampaikan kemarin pada press release, bahwa warga negara asing ini sudah membuat suatu pernyataan bahwa bisa mendatangkan orang asing ke Indonesia pada masa pandemi corona ini. Kita tahu bahwa sesuai dengan surat Satgas COVID-19, bahwa hal itu dilarang masuk sekarang ini. Hanya orang tertentu yang boleh. Misalnya pemegang visa diplomatik, visa dinas, atau orang tertentu yang memang diperintahkan untuk masuk ke Indonesia. Sedangkan bagi orang asing pada umumnya, khususnya yang visa kunjungan, itu tidak diperbolehkan, tidak mudah masuk ke Indonesia. Jadi pernyataan tersebut sebenarnya cukup membuat kita agak menyesatkan lah. Jadi untuk itu ya kita berikan sanksi. Ada juga pernyataan bahwa Bali itu adalah tempat yang nyaman bagi LGBT. Nah, ini mungkin satu pertanyaan bagi para pemirsa, kenapa LGBT menjadi alasan. Tapi Bali itu adalah tempat yang memang sebenarnya bukan tempat yang baik untuk LGBT, bukan tempat yang nyaman buat mereka. Karena sebenarnya itu sesuai dengan adat istiadat maupun agama kita, sebenarnya itu tidak diperkenankan. Tapi ada pernyataan tersebut sehingga itu menjadi salah satu alasan. Ada juga alasan lain, misalnya penjualan buku elektronik. Kalaupun bukan ranah kami, tapi sesuai dengan pasal 75 ketika orang asing tidak menghormati peraturan perundang-undangan, itu bisa kita deportasi, bisa kita pulangkan ke negaranya. Yaitu tadi salah satu mungkin masalah pajak yang tidak bayar. Tapi itu pun nanti akan didalami karena tadi pagi saya sudah menerima surat dari Dijen Pajak untuk mendalami hal tersebut. Baik, Pak, sebelumnya Kristen memberikan statement bahwa ia merasa tidak bersalah karena tidak melanggar izin tinggal, kemudian tidak bekerja di Indonesia sehingga tidak perlu membayar pajak di Indonesia, dan malah Kristen ini merasa dideportasi karena bersuara terkait LGBT. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, yang bersangkutan saja mengatakan tidak bersalah, tapi ukurannya bukan pernyataan, adalah suatu aturan atau ketentuan yang bisa menyatakan menjadi ukuran bahwa yang bersangkutan bersalah. Itu sudah saya sampaikan di Undang-Undang Keimigrasian, yaitu pasal 75, bahwa mereka yang tidak menghormati peraturan perundang-undangan di Indonesia bisa dikenakan sanksi berupa pendeportasian. Dan juga di pasal 122, yang bersangkutan datang ke Indonesia kan untuk berkunjung atau berwisata, tapi bisa melakukan kegiatan lain, itu sudah suatu kesalahan. Jadi itu sah-sah saja yang bersangkutan mengatakan itu, tapi aturan kita ada yang menentukan bahwa dia sudah bersalah. Lalu kapan ini Kristen Gray dan temannya ini dideportasi, Pak? Kita gunakan pada kesempatan pertama, karena ini kan masa pandemi corona, tidak semua negara bisa membuka penerbangan untuk masuk. Kita harus melihat kapan ada jadwal penerbangan yang bisa sampai ke Amerika. Karena namanya deportasi itu tidak boleh mampir atau tinggal di satu tempat, misalnya dari sini ke Singapura, transit di Singapura, orang yang bersangkutan keluar di Singapura itu tidak boleh. Hanya sekedar transit, tidak keluar dari area steril area yang ada di sana, area imigrasi, itu diperbolehkan. Tapi kalau sampai masuk ke Singapura tidak boleh, harus langsung ke Amerika. Baik, Pak Jamaruli, tapi sebenarnya apakah Kristen Gray dan temannya Saundra ini menyalahi izin tinggal di Indonesia karena informasinya keduanya memang masuk ke Bali ini sebelum masa pandemi corona? Secara ketentuannya tidak menyalahi, masih valid, tapi menyalahi izin tinggal ya, seperti saya katakan di pasal 122 tadi, yang seharusnya dia hanya berwisata atau mengunjungi keluarga, tapi ini dia melakukan pekerjaan menjual buku elektronik. Nah, ini juga akan kita lihat nanti dari Dijen Pajak, apakah nanti dihitung pajaknya. Tapi secara ketentuannya ya memang dia sudah menyalahi, sudah tidak sesuai dengan peruntukan visa yang dipegang oleh yang bersangkutan. Pak, tapi dengan diberikan hukuman seperti deportasi ini, apakah tidak ada pertimbangan jika nantinya deportasi ini sudah dilakukan akan mengurangi wisatawan yang datang ke Indonesia, Pak? Saya rasa masyarakat cukup mengerti, setiap kesalahan itu ada sanksinya. Masyarakat juga kita berikan edukasi bahwa yang kita deportasi itu adalah mereka yang melakukan pelanggaran. Sebenarnya selama ini kita banyak melakukan deportasi, hanya tidak kita ekspos ya, tidak selalu kita ekspos. Ini mungkin ramai karena kebetulan pernah sempat viral sehingga menjadi perhatian masyarakat. Tapi
deportasi itu selalu kita lakukan dan itu tidak pernah mempengaruhi atau mengurangi minat orang asing untuk datang ke Bali, khususnya ke Bali, umumnya ke Indonesia. Baik, Pak Jamaruli, kami pertegas lagi, artinya pelanggaran yang dilakukan Kristen ini karena menggunakan turis visa, tapi kemudian menetap dan bekerja di Indonesia. Salah satunya seperti itu. Baik, lalu bagaimana dengan ada alasan yang lain? Lalu bagaimana dengan warga negara asing juga yang menjadi viral di media sosial, seperti ada wisatawan yang tiduran di trotoar, kemudian akhirnya sepeda motor yang merupakan warga lokal ini melewati saja si wisatawan ini. Hal-hal seperti itu seperti apa penindakannya, Pak? Itu tetap kami lakukan penindakan untuk hal-hal seperti itu. Dulu pernah tahun lalu kami pernah, mungkin masih segar dalam ingatan kita, ketika instruktur yoga mengumpulkan massa, akhirnya yang bersangkutan warga negara Syria, kalau tidak salah Wissam Barakeh, itu kami deportasi juga dari Bali. Jadi termasuk yang lain-lain juga, kalau memang ada seperti itu, kami harapkan masyarakat juga memberikan informasi kepada kami. Pada prinsipnya kami kalau memang ada pelanggaran, tetap kami lakukan tindakan sesuai dengan pelanggaran yang sudah dilakukan. Baik, terima kasih banyak Pak Jamaruli Manuhuruk, Kepala Kanwil Kemenkumham Bali atas informasinya. Terima kasih dan semoga sehat selalu. Baik pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai longsor di Puncak Bogor. Tetap bersama kami.